kalau kalah, siapa yang harus tanggung jawab? Begini. Justin Hubner yang blunder? No. Gini. Atau Marcelino yang dituduh egois? Saya berikan gini. Tidak ada proteksi loh pada pemain. We win as a team and we lose as a team. Kita menang sebagai tim dan kalah kalau sebagai tim. Kalau menang, kecenderungannya nih sekarang, itu menang karena Sinteyong. Tapi kalau kalah karena salah pemain. Halo teman-teman, selamat datang. Untuk teman-teman yang menonton video ini, semoga dalam keadaan sehat selalu dan dipermudah rezekinya. Amin. Jadi kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan perkataan mantan pemain sepak bola era 70-an yaitu Anjas Mara tentang naturalisasi dan Sinteyong no skill. Jadi hari ini teman-teman kita akan mendengarkan pendapat pengamat sepak bola yang paling dibicarakan saat ini tentang naturalisasi, tentang Sinteyong di salah satu stasiun TV nasional yaitu Metro TV. Siapa pengamat sepak bolanya teman-teman? Ya, Bung Toel. Apa perkataan dia tentang naturalisasi, tentang Sinteyong, dan masih banyak lagi teman-teman. Sebelum nonton, jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Kalau teman-teman sama pendapat dengan Bung Toel, bisa tulis komentar. Atau teman-teman emosi, atau teman-teman mempunyai pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar. Jadi tanpa lama-lama lagi, ayo kita nonton perkataan pengamat sepak bola Bung Toel, Tony Welly. Yes, go. Jadi kalau kalah, siapa yang harus tanggung jawab? Begini. Justin Hubner yang blunder? No. Gini. Atau Marcelino yang dituduh egois? Saya berikan gini. Tidak ada proteksi loh pada pemain. We win as a team and we lose as a team. Kita menang sebagai tim dan kalah kalau sebagai tim. Kalau menang, kecenderungannya nih sekarang, itu menang karena Sinteyong. Tapi kalau kalah karena salah pemain. Karena blundernya Justin Hubner. Karena egoisnya Marcelino. Itu kan fakta juga yang beredar. Yang saya mau luruskan. Makanya pertanyaannya, kalau kita bicara naturalisasi itu bagus, kan terbuka juga kemungkinan bahwa pelatih lain pun bisa bikin bagus. Karena satu, Jordi Amat, Sandy Walsh, naturalisasi dan diaspora ya jumlahnya. Elkan Bagot, Sain Patinama, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Tom Haye, Ragnar, Martin Paes sekarang masuk, akan ada lagi. Ya, ada 12 pemain. Begini. Artinya, apakah cuma Sinteyong yang bisa bikin bagus? Pemain yang baik itu juga perlu ada pelatih yang baik pula. Jadi tidak bisa kita bilang, oh ini gara-gara pemain, oh ini gara-gara pelatih. Remember, this is about team. It takes two to tango. Ya kan, kalau pemainnya bagus, tapi tidak ikuti arahan pelatih juga akan skemanya akan tidak baik gitu loh. Begitu juga dengan pelatih. Misalnya pelatihnya kurang begitu baik, pemainnya baik, juga kurang bisa mengangkat gitu. Jadi pelatih juga kelas internasional, jadi soal disiplin juga kita penting. Kita jangan melihat ini satu sudut saja. Ini pemain naturalisasi. Pertama, kosakata pemain naturalisasi itu oksimoronik. Karena naturalisasi itu proses. Sedangkan kalau proses itu dia belum final. Hasilnya itu adalah WNI. Ketika dia sudah WNI, dia dipanggil timnas, dia adalah pemain timnas. Kan kalau secara sepak bola kita nggak bicara soal itunya. Iya, tapi maksud saya seperti ini. Kita menang sebagai tim nasional, kita kalah sebagai tim nasional. Sekarang pertanyaannya, waktu kalah dari Qatar, betul ada wasit yang kurang, katakanlah buat kita kurang fair, kurang ini ya. Itu yang munculkan, ini komedi bukan pertunjukan sepak bola. Nggak ada analisis bolanya. Jadi kalau secara bola, nggak ada vitamin bola dari ucapan Sinteyong. Tadi saya mengkritik bahwa kalau tadi dikatakan bahwa pelatih bertanggung jawab di lapangan, ini harusnya ketika ada kegagalan pelatih bertanggung jawab. Ini yang harus dilakukan dan pelatih harus menerima masukan. Dan saya ngamati itu, gitu loh. Sekarang kita mau ngomongin sepak bola. Kita hari ini masih membahas naturalisasi. Harusnya kita membahas mengenai data analitik dari sepak bola, ya kan? Naturalisasi menjadi suatu hal yang kontroversial di tanah air, sedangkan di luar negeri adalah suatu hal yang lazim. Tim sebesar Spanyol melakukannya, sebesar Inggris melakukannya, pernah ada sebanyak Italia. Nggak naturalisasinya? Loh, Maroko itu 20 pemain. Tapi hasilnya? Kan hasilnya juara 4 Piala Dunia. Nah, kita? Lah kita baru mau mulai. Emosi nggak melihat jalannya pertandingan babak pertama tadi 1-0 untuk Gini? Saya nggak emosi. Karena apapun hasilnya, sebetulnya pencapaian Indonesia di menuju meraih tiket Olimpiade ini udah istimewa lah. Bisa semifinal, bisa playoff, ranking 3,
lalu harus playoff lagi sekarang dengan wakil Afrika, saya pikir udah melampaui pencapaian. Oke. Jadi apapun itu sebetulnya apresiasi tetap buat timnas Indonesia. Lolos atau tidak lolos Olimpiade tidak masalah. Ya, tidak Bung masalah. Toel. Kalau saya karena lihat lawannya ini kan juga punya kualitas. Babak pertama ini kan masih baru babak pertama tadi kan ketinggalan 0-1. Jadi bukan hal yang gampang, apalagi kita nggak diperkuat materi, terutama di belakang. Rizky Ridho nggak ada, Justin Hubner nggak ada, Elkan Bagot nggak mau datang kan begitu. Elkan Bagot nggak mau datang ya? Kabarnya Atau nggak mau respon? Dia nggak respon. Si misteri katanya. Oke, tapi 1-0 atau tertinggal 0-1 untuk Indonesia itu not bad kah, Bung Toel? Not bad. Not bad at all ya. Melihat bagaimana orang-orang sudah berspekulasi nih, Reza. Iya. Katanya ini bisa 3-0, bisa 4-0. Kayaknya sudah tidak pede gitu loh. Tapi dari segi fisik, mental sepertinya mengimbangi ya, Bung Toel di babak pertama ini. Jadi cenderung mainnya defend kan di bawah tadi. Sesekali serangan balik bagus. Cuma ketika dapat serangan balik juga agak susah. Oke. Jadi kehebatan tim kita, kekuatannya di serangan balik, tapi kelemahannya juga sama. Tadi kan penalti itu awalnya di serangan balik. Iya. Terus ada pelanggaran penalti. Tapi STY hebat dong, bisa setidaknya babak pertama ini Saya mengimbangi. tidak sepenuhnya mengiyakan pernyataan Anda. Oke. Kenapa? Dari segi taktik kenapa memang? Karena saya menilai panjang ya, sejak hadir di era Ketum PSSI Iwan Bule sampai sekarang gitu. Jadi saya mengamati panjang. Tapi untuk pertandingan ini saja gimana Rambut Untuk taktik dari U23 Sintayong? ini oke lah, apresiasi. Di laga lawan gini, Di laga lawan gini kan udah jelas pertama. kalimatnya sebelum pertandingan, nggak usah lihat isi pertandingannya karena orientasinya akan lolos. Berarti memang sangat parkir bus. oke, sangat parkir bus ya. Bung Wiwit, Anda melihat hal itu juga Bung Wiwit, seperti itu, parkir bus. Ya sangat bisa dimengerti ya, karena kita kalau menurut saya kita sudah habis semuanya di Piala Asia. Mental kita, fisik. Thailand dan Vietnam mengirimkan pemain kelas 2-nya di AFF sekarang karena mereka mengejar Asia. Dan apa yang dilakukan Sintayong ketika saya tanya, mengapa Anda memerlukan naturalisasi? Karena saya ingin berprestasi di level Asia. Jadi skala prioritasnya sudah jelas di situ. Itulah target yang diinginkan oleh Coach Sintayong bersama dengan PSSI. Oke, berkali-kali. Saya nanya ya, Ya. prestasi itu apa sih menurutnya? Prestasi itu Menang pertandingan atau juara? Prestasi itu peningkatan 40 poin itu prestasi. Masuk AFC senior setelah berapa tahun absen itu prestasi. U23 prestasinya kita melawan Guinea ya. Tanah kelahirannya Paul Pogba itu juga prestasi sampai hari ini. Ya kalau gitu kita nggak juara-juara lah. Ya, kalau karena gini, Dianggap peningkatan-peningkatan itu prestasi. karena mereka mengharapkan instan. Jadi Sintayong ini bukan penyihir, bisa langsung magic langsung menang. Ini ada prosesnya. Ini bukan seperti melempar pembinaan ataupun oke, kamu sudah saya bayar, saya percayakan menjadi pelatih timnas, kamu harus menang besok. Tidak seperti itu. Kalau kita lihat building club juga seperti itu. Ada yang menyesatkan lah belakangan ini menurut saya, termasuk pandit-pandit yang ngomong, yang menurut saya sih seolah-olah jadi buzzer itu, bahwa AFF itu jangan prioritas. Memang tidak ada yang bilang ASEAN itu prioritas. Kita ingin ke level yang lebih tinggi. Tapi yang mau ambil dulu itu untuk memastikan kalau kita pakai mahkota itu clear. Kamilah mahkota Asia Tenggara gitu loh. Kami nggak takut lagi sama Vietnam, kami nggak takut lagi sama Thailand. Kenapa itu? Thailand sudah melakukan itu. Tapi ketika dia mau ambil Asia ternyata nggak mudah. Itu kan perjalanan sepak bolanya nih. Thailand itu untuk juara Asia Tenggara, mahkota raja itu sudah dapat. Mereka juga sama targetnya, ingin di Asia lolos. Jadi salah satu wakil Asia ke Piala Dunia. Tapi itu proses yang nggak mudah. Artinya kalau kita belum juara, pakai udah ngomong ketinggian di sini kan nggak lucu juga. STY diperpanjang kontraknya sampai 2027, ini langkah yang tepat dong? Langkah yang tepat kalau dari sisi target yang sudah dibebankan, maka itu konsekuensi. Cuma insight bolanya yang harus dipertajam dari PSSI kepada Sintayong. Karena itu tadi, apakah ini memang murni hasil kecerdikan kerja keras dia, atau karena sumbangsih naturalisasi yang begitu besar, kan itu pertanyaan. Logika sepak bola, jangan ditarik ke arah sentimen, nggak ada sentimen. Nggak ada sentimen. Betul. Tapi kalau mau kasih usul ke Coach Sintayong, apa tuh, Bung Toel? Usul, Aha. lebih rajinlah menengok Liga 1, lebih rajinlah turun ke Liga 1, karena niscaya potensi itu ada. Kalau tugas untuk memoles menaikkan ya tugas dia, supaya kita nanti tahu legasinya. Oh, pemain ini adalah polesannya Sintayong. Nah sampai saat ini enggak, dia memang sangat memanfaatkan naturalisasi yang begitu gencar dan banyak. Jadi itulah
perkataan Bung Toel teman-teman, Tony Welly, tentang naturalisasi dan Sinteyong. Apakah teman-teman sependapat dengan perkataan Bung Toel atau punya pendapat lain atau emosi? Bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Tapi namanya sepak bola teman-teman, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang tidak suka, ada yang suka. Anggaplah ini sebagai hiburan teman-teman, jangan dibawa emosi, dan ya nikmati aja alurnya teman-teman. Anggap saja ini hiburan. Sekian dulu teman-teman, maaf kalau ada salah kata. Kita doakan timnas kita lebih baik ke depannya, dan ya semoga di pensiun nanti, di kualifikasi Piala Dunia nanti, kita bisa mengalahkan Irak, Filipina, dan lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jadi ya sekian dulu teman-teman, kalau ada salah kata mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.